Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di dalam gereja ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mau mempersiapkan diri kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersuka cita merayakan Kristus yang telah bangkit menang mengalahkan maut. Sengat maut tidak berdaya lagi atas hidup setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Di dalam semangat kuasa Kristus yang mengalahkan maut, terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Jika kita percaya pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Marilah kita bernyanyi. Sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Subuh perempuan pergi ke kuburannya, Yesus tidak ditemukan, sudah kosong kuburnya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Bersukacita karena kemenangannya, kita sudah diselamatkan dari dosa dan celah. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang.
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena mautlah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Hari ketiga kematiannya sudah terbuka kuburannya. Yesuslah Raja kehidupan. Dosa dan maut telah ditaklukkan. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua
surat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yang mati bangkit dan menang, penjara diruntuhkan, si iblislah dikalahkan, tawanan dibebaskan. Siapa lagi menentang, melawan Tuhan yang menang, Sang Raja kehidupan. Siapa saja yang tekun bertobat dan percaya kepada Yesus menebus, menyerahkan hidupnya, mereka pun turut serta pewaris kerajaannya, hidup kekal di surga. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami acap kali hanya mencari dan memerhatikan hal-hal duniawi, seperti kekayaan, punya banyak keturunan, dan kebesaran diri. Kami kurang sungguh-sungguh mencari kerajaan sorga. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh bahagia hati ceria, Kristus bangkit dan telah menang. Yesus berjaya, iblislah kalah. Mari nyanyi dengan gemar. Yesus berjaya, iblislah kalah. Mari nyanyi dengan gemar. Sungguh bahagia hati ceria, Kristus bangkit dan telah menang. Yesus membuka pintu ke surga. Mari nyanyi dengan gemar. Yesus membuka pintu ke surga. Mari nyanyi dengan gemar. Refleksi Paskah. Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari antara berbagai hal yang ditakuti manusia di dunia ini, kematianlah yang paling menakutkan. Karena kematian itu mengerikan. Dia memisahkan seseorang dari yang dikasihinya, memisahkan suami dari istri dan sebaliknya, anak dari orang tuanya, demikian juga seseorang dari sahabatnya. Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan sengat maut. Karena kemenangan Kristus atas maut, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang membuat kita takut, antara lain penyakit yang tidak kunjung sembuh, kesulitan yang tak kunjung berakhir, pendapatan tidak seberapa, sementara kebutuhan hidup semakin mahal harganya, ancaman pelaku kejahatan yang makin merajalela dan tidak mengenal waktu, persaingan usaha yang makin tidak sehat dan hanya mementingkan diri sendiri, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Di tengah keadaan hidup sedemikian, firman Tuhan menyapa kita hari ini. Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Biarlah Tuhan yang mendahului dan memimpin kita melakukan kehendak-Nya.
Jangan mendahului Dia karena kekuatanmu, kelihayanmu, dan kepintaranmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengapa Dia mendahului ke Galilea? Sebab di Galilealah Yesus merubah orientasi hidup muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sana Yesus membuat mujizat air menjadi anggur, dan di sana Dia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan melihat tanda-tanda mujizat yang lebih besar yang akan dilakukan Yesus. Pasca kebangkitan Yesus di Galilealah komitmen. Iman dan pengharapan mereka diteguhkan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus di dunia bukan berakhir. Tugas misi para murid harus terus berjalan hingga ke ujung bumi. Para muridnya tidak dibiarkan dalam ketakutan dan keputusasaan. Maka Dia datang menyapa, "Jangan takut." Kebangkitan Yesus meneguhkan iman kita bahwa rencana Tuhan tidak dapat dihentikan oleh maut. Walaupun kita menghadapi pelbagai tantangan, hal itu tidak boleh memadamkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Orang berhikmat berkata, seseorang bisa bertahan hidup tanpa harus kaya harta. Namun seseorang tidak akan mampu bertahan hidup tanpa pengharapan. Yakinlah, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Hendaklah kita juga menjadi saksinya, membawa pengharapan kepada orang yang putus asa, memberi penghiburan bagi yang berduka, berbela rasa bagi orang miskin dan tertindas. Dan berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita harus membawa berita Injil firman dalam gelap, terang kebenaran dan kasih, dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut.
inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersuka cita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersuka cita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Tiada lagi dosa di hatiku, di hatiku, di hatiku. Tiada lagi dosa di hatiku, tiada dosaku. Bersuka cita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersuka cita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat di minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 9 April 2023. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Paskah pertama, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Topik minggu, dibangkitkan bersama Kristus. 2. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 9 April 2023, telah diterima jadi anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Dedi Nababan dan istri Tata Clarista, daftar ulang, menjadi anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, alamat Komplek Royal Kelut, Residen Jati Bening 1, Sektor Jati Bening. Lehon Aritonang, daftar ulang, beserta 2 orang tanggungan, adik, alamat Jalan Raya Tentek nomor 46 RT 014 RW 03 Sektor Parserahan. Ketiga, prapesta ulang tahun pembangunan dan parheheon paropuan HKBP Sutoyo.
Dalam rangka merayakan pesta ulang tahun pembangunan dan parheheon Paropuan HKBP Sutoyo, gereja kita akan mengadakan kegiatan perlombaan prapesta sebagai berikut. Pertama, cerdas cermat Alkitab dan buku ND, peserta 3 orang untuk 1 tim Paropuan. 2, lomba memasak nasi goreng, peserta 5 orang untuk 1 tim, gabungan Paropuan dan AMA. 3, merias diri sendiri, individual, peserta 1 orang Paropuan. Pendaftaran lomba 2 April 2023 sampai 6 Mei 2023. Untuk pendaftaran lomba tersebut dapat menghubungi Inang Nyonya Pendeta S. Togatorop R. Boru Siregar. Diharapkan setiap sektor untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Senin 10 April 2023 Paskah kedua. Ibadah masuk pukul 19 WIB, live streaming. Paduan suara yang mengisi KOR, Amahuria, Paropuan, NHKBP. Dihimbau kepada jemaat HKBP Sutoyo supaya hadir di ibadah Paskah kedua tersebut. Yang kelima, jadwal pertandingan di sektor-sektor dan tuan rumah. Kamis 13 April 2023, gereja kita akan melaksanakan pertandingan sektor di rumah. Pertama, Manalu Boru Sihombing, Jalan Sutomo 2, nomor 19, RT 05, RW 06, sektor Warung Gudeg. 2, Bepak Pahan Boru Sihombing, Jalan Perjuangan nomor 19, RT 13, RW 05, sektor Kampung Baru. 3, Tintua HTP Sialagan Boru Aritonang, Jalan Madukara nomor 214, RT 07, RW 02, sektor Makassar. 4, RC Pahutar Boru Panjaitan, Jalan Langgar nomor 84, RT 07, RW 011, sektor Uki. Kelima, Jumat 14 April 2023, di keluarga Bajatoguhia Boru Sirait, Jalan Edelweiss, Barat Perumpila Galaksi, Blok B6 nomor 9, sektor Jati Bening. 6, sermon NHKBP Sutoyo. Sabtu 15 April 2023, NHKBP Sutoyo akan melaksanakan sermon bertempat di lantai 2, masuk jam 19 WIB. Dihimbau kepada Naposo HKBP Sutoyo supaya hadir dalam sermon tersebut. 7, Retreat AMA Distrik 8 DKI Jakarta. Sabtu sampai Minggu 15-16 April 2023. Sesuai dengan undangan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, akan dilaksanakan Retreat AMA se-Distrik 8 bertempat di Pila Kinasih, Bogor. Utusan dari HKBP Sutoyo diwakili oleh Ketua Seksiama HKBP Sutoyo. 8, pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi. Minggu 16 April 2023, setelah selesai ibadah pukul 6 WIB, gereja kita melalui Dewan Diakonia Seksi Kesehatan akan mengadakan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, serta pembagian vitamin, obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat, khusus bagi jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Bagi jemaat yang ingin melaksanakan pemeriksaan kesehatan diharapkan untuk berpuasa 10-12 jam sebelum pemeriksaan. Jemaat yang sudah punya kartu berobat supaya dibawa. 9, tim multimedia dan soundman. Gereja kita membutuhkan beberapa orang tenaga untuk multimedia dan soundman. Bagi gereja HKBP Sutoyo yang bersedia untuk ikut pelayanan di bidang multimedia dan soundman dapat mendaftar ke sekretariat gereja. 10, berita duka cita. Telah meninggal dunia Dolok Sahat Mertua Sihite, Selasa 4 April 2023, tutup umur 55 tahun, meninggalkan istri Pondang Romaida Borusiahan dan 3 orang anak dari sektor SMA SEMEA. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. 12, sumbangan.
Diterima sumbangan dari seksi paropuan, bunga altar di Jumat Agung 7 April 2023 dan Minggu 9 April 2023 Pesta Paskah. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita 1A dan 1B yang terbaik dengan rasa sukacita. Jiwaku telah bangkit Tuhanmu, Dia menang atas dosa dan maut. Sukacita bahagia penuh bersama Yesus, kau hidup terus. Bersama Yesus, kau hidup terus. Iblis telah kalah dan Yesus berkuasa. Dosa dan maut semua tak berdaya. Mari bernyanyi memuliakannya. Kita selamat dan hidup kekal. Kita selamat dan hidup kekal. Bersama Yesus, kau hidup berjuang melawan dosa dan iblis penggoda. Dengan Roh Kudus kau dikuatkan. Asal percaya, kau pasti
jiwaku telah bangkit Tuhanmu. Dia menang atas dosa dan maut. Sukacita bahagia penuh bersama Yesus kau hidup terus. Bersama Yesus kau hidup terus. Wahai jiwaku telah bangkit Tuhanmu. Dia menang atas dosa dan maut. Sukacita bahagia penuh bersama Yesus kau hidup terus. Bersama Yesus kau hidup terus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Paskah bagimu saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita dengan sukacita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam sukacita kita di saat kita merayakan Paskah atau memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, yang hari ini boleh bersukacita bersama-sama dengan para malaikat, di mana Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, telah menang atas kuasa maut. Dia telah menaklukkan sengat iblis, dan kuasa maut telah ditaklukkan. Itu pertanda bahwa Dia akan menjadi raja di atas raja, dan Dia menjadi tuan di atas tuan.
Dia menjadi pemimpin dan pembawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang telah bersama-sama dengan Dia, mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan bangkit kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang kita rayakan dengan Paskah. Paskah dalam bahasa lainnya disebut Pesach, yang berarti dilewatkan. Dilewatkan adalah dalam satu peristiwa yang kita tahu pada akhir-akhir kehidupan bangsa Israel berada di tanah Mesir. Lalu Allah mengingatkan kepada Firaun yang mengeraskan hatinya, yang tidak membiarkan bangsa itu keluar dari Mesir. Sehingga pada akhirnya Allah akan mengadakan tulah yang terakhir, yaitu kematian setiap anak sulung yang ada di tanah Mesir, termasuk anak-anak dari penduduk Mesir, termasuk Raja Firaun pada saat itu, dan juga dari anak-anak bangsa Israel. Itulah yang terjadi pada tulah terakhir untuk menghukum Raja Firaun yang telah membangkang dan tidak memperkenankan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Allah berjanji dan mengingatkan pada saat itu bahwa setiap orang yang telah memotong seekor domba dan darah dari domba yang dipotong itu digariskan di dalam daun pintu dari setiap orang yang memotong domba itu, dan darahnya digariskan di pintu-pintu rumah mereka di mana mereka tinggal. Maka setiap orang yang melakukan itu, ketika nanti datang hukuman, yaitu tulah itu, kematian anak sulung, dan saat Allah lewat dari depan pintu itu dengan melihat darah itu, darah domba, berarti itu pertanda semua yang ada di dalam rumah itu atau anak sulung yang ada di dalam rumah itu, dia akan selamat dan tidak akan kena dengan tulah itu. Lalu sesuai dengan janji Tuhan pada malam itu, Allah lewat dari tempat-tempat kediaman di tanah Mesir pada saat itu. Dan ternyata benar sebagaimana apa yang telah dijanjikan Tuhan. Ketika Allah melewati setiap pintu yang telah ditandai dengan darah domba yang digariskan di sana, maka dipastikan mereka akan dipesah, mereka akan dilewatkan dari kematian, dan mereka akan selamat. Anak sulung akan selamat, keluarga itu boleh bersuka cita. Itulah Paskah pada zaman itu. Itulah Paskah yang diperingati oleh orang bangsa Yahudi, di mana Allah telah melewatkan atau telah dilewatkan mereka dari kebinasaan, yaitu dengan darah domba yang digariskan di dalam rumah itu, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Dan itu dirayakan sebagai kelepasan bahwa mereka melalui Tuhan menghukum orang-orang yang tidak mau turut dan tidak mau melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu yang dinaungi oleh darah domba, dia akan dilewatkan
dan dia akan mengalami kematian. Tetapi orang-orang yang dinaungi oleh darah domba, dia akan dilewatkan dari maut dan akan menerima kehidupan. Dia akan menerima kebebasan dan dia akan merdeka di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih, itulah juga yang kita peringati dalam rangka kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sebut dengan Paskah, sama dengan Pesah yang dilakukan pada saat itu, di mana kita memperingati darah domba yang telah dipersembahkan, yaitu darah Yesus sendiri yang Yesus persembahkan untuk menjadi keselamatan bagi setiap orang yang bernaung hidup dan ada tanda-tanda darah domba itu di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya, maka dia akan dilewatkan dari segala hukuman dosa. Maka dia akan menerima keselamatan. Maka di dalam hidupnya akan selalu ada keselamatan. Sekalipun maut itu akan berlalu dari depan kita, sekalipun maut itu mengancam kehidupan kita, tetapi darah domba yang telah ada di dalam kehidupan kita, yaitu melalui kematian Yesus Kristus yang dipersembahkan menjadi persembahan korban penyucian kita, korban penebusan dan pengampunan dosa kita yang diserahkan kepada Bapa. Setiap orang yang hidup di situ, maka dia bersama-sama mati di dalam Tuhan Yesus di dalam dosa. Dia bersama-sama mati bersama-sama Tuhan Yesus, dan dengan darah itu maka dia juga akan dilewatkan dari kuasa maut itu. Kematian yang telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia akan menerima kehidupan yang baru. Dia akan menerima keselamatan dan dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah yang kita rayakan. Sukacita itulah yang mau kita rayakan dan kita hidupi melalui ibadah dan kebaktian yang kita laksanakan hari ini. Dan sungguh-sungguh itu jugalah yang mendasari sehingga kita setiap hari Minggu, harinya Tuhan, di mana kita memperingati itu juga adalah hari kelepasan, hari ketika kita diselamatkan dan kemenangan Kristus yang kita rayakan setiap minggunya di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merdeka di dalam kehidupan kita dari segala kehidupan-kehidupan yang meresahkan kehidupan kita. Mari kita dibebaskan, diselamatkan. Ingat darah Kristus yang telah dipersembahkan itu. Darah Kristus yang telah dikorbankan itu. Itu adalah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan melalui itu kita semuanya telah dimerdekakan. Kita semuanya telah menerima hidup baru, hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Maka mari kita pakai hidup kita yang berkemenangan itu di dalam apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam pengharapannya terhadap jemaat di Kolose. Salah satu dari kehidupan orang-orang yang berkemenangan, yang telah bersama-sama menerima keselamatan itu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka Paulus mengatakan melalui khotbah dan nats kita hari ini, yaitu orang-orang yang terselamatkan itu pertama-tama dia harus mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas. Dia mengatakan tadinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Apa yang mau dimaksudkan oleh nats ini terhadap kita saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, bahwa firman ini ada sampai kepada kita, bahwa kamu yang dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas, jangan cari perkara di bumi. Perkara yang di atas itu adalah perkara yang berhubungan dengan di mana Kristus telah duduk di sana, yaitu kerajaan Allah, yaitu di sebelah kanan Allah, di mana Allah berkuasa di dalam setiap kehidupan ini, di mana Allah telah menunjukkan keperkasaannya, di mana Dia adalah penguasa atas segalanya, dan Dia adalah sumber dari keselamatan. Maka kita semua dikatakan mencari perkara itu. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam kehidupan ini, jangan lagi hidupmu mencari perkara-perkara duniawi. Walaupun kita memang mengakui kita tidak boleh meninggalkan perkara dunia ini, karena apapun ceritanya kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika kita hidup di dunia ini, yang menguasai hati kita, yang menguasai pikiran kita, yang menguasai pengharapan kita, yang menguasai segala keinginan dan kemauan, segala hasrat dan kehidupan kita, bukan lagi diukur atas keinginan-keinginan duniawi, bukan lagi diukur atas kepentingan dan perkara-perkara yang duniawi, tetapi semuanya kita jalani. Itu perlu menjadi kebutuhan kita, itu perlu dihidupi dengan melakukan aktivitas kita dalam keseharian kita. Tetapi yang membungkus itu adalah perkara-perkara surgawi, yaitu yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan apa yang telah digariskan dan difirmankan Tuhan. Artinya hidup di dalam perkara yang memikirkan perkara di atas adalah sama maksudnya seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam kitab Roma, sama dengan tadi yang kita dengarkan di dalam pembacaan nats hukum Taurat, yaitu yang diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. Demikianlah kiranya hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita dibangkitkan bersama Kristus dan kita harus mencari perkara di atas, maka kehidupan kita harus kita katakan, bukan lagi aku yang hidup itu, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka setiap kehidupan jangan lagi ada kuasa-kuasa dunia yang dikuasai oleh perkara-perkara dunia, tetapi setiap kehidupan kita, setiap rencana kita, setiap pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, itu semuanya telah dinaungi di dalam Kristus yang hidup di dalam aku. Kemenangan Kristus itulah yang menjadi wadah di dalam setiap tindakanku itu. Dan itulah yang menjadi dasar pola bertindak saya di dalam menjalani kehidupan ini. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Itu maksud dari mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas. Lakukan hidupmu, lakukan pekerjaanmu, jalani kehidupanmu, seberat apapun itu atau semudah apapun itu, hiduplah sepadan dengan firman Tuhan, sepadan dengan apa yang telah digariskan oleh Tuhan. Baru yang berikutnya yang mau dikatakan oleh Paulus dalam Kolose ini, jika engkau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupanmu, milikilah pengharapan dan kemuliaan itu
sesuai dengan teladan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dikatakan apabila Kristus menyatakan dirinya, Dia akan menyatakan dirinya menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Demikian dituliskan oleh Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagimu keadaan kita kelak. Kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Hidup kita yang menerima di dalam pengharapan dan kemuliaan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu bahwa kita selalu bersama-sama dengan perlindungan Tuhan dalam kehidupan ini, di mana kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, yang telah menyatakan dirinya kepada kita di dalam kuasa-Nya, di dalam kebangkitan itu. Sebagaimana tadi yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, yang dikatakan oleh Paulus juga, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak-anak yang telah mengasihi Dia dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya karakter Kristus, artinya teladan Kristus, itulah yang menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di mana kehidupanku sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam iman, dalam anak-anak yang telah mengasihi aku. Jadi kita mengetahui kita memang masih hidup di dalam daging, tetapi kedagingan kita telah benar-benar dibungkus di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita, keyakinan kita, di mana Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita, di mana Tuhan senantiasa memberikan kehidupan itu. Dengan teladan itu, maka kita bisa hidup menjadi anak-anak Allah, yang pastinya anak-anak Allah ialah pewaris di dalam kerajaan Allah. Anak-anak Allah yang menjadi penerima di dalam kehidupannya apa yang tersedia di rumah Bapa, di dalam kerajaan Allah menjadi milik kita. Dan itulah yang akan kita hidupi. Tetapi selalu dalam kehidupannya Dia hidup di dalam iman dan menyerahkan dirinya untuk aku atau untuk Kristus. Hidup di dalam manusia yang baru. Manusia yang baru. Jadi manusia yang baru yang dia katakan adalah mematikan hidupnya dari segala dosa, dari segala kehidupan yang berbau dosa, yang membawa ke kematian. Yaitu dituliskan oleh Paulus juga, manusia baru yang telah dibangkitkan itu, yang telah dibangkitkan dari kematian itu, ialah orang-orang yang selalu telah hidup di dalam Kristus, di mana di dalam Kristus tidak ada lagi kehidupan yang hidup di dalam daging. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang sifatnya duniawi, yang membawa ke dalam kematian, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan
yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya hidup ini mendatangkan murka Allah atas hidup yang mendatangkan murka Allah atas hidup yang durhaka. Jadi itulah dari apa yang dikatakan untuk kita matikan di dalam kehidupan ini. Jika kita telah hidup dalam karakter Kristus, maka segala perkara yang seperti ini, yaitu percabulan kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu harus kita matikan, harus mati, dan itu sudah kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Tetapi kehidupan kita ialah kehidupan di dalam manusia baru, yaitu manusia yang bangkit dalam menuju kehidupan, yaitu Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Karakter Kristus yang menjadi teladan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam pengharapan dan kemuliaan di dalam Kristus. Dan inilah yang mau dikatakan kepada kita. Ada prosesnya. Di dalam perjalanan kehidupan ini ada prosesnya yang harus kita jalani. Apa itu prosesnya? Jika kita membaca di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita bersama Kristus telah dibangkitkan dan kita telah mencari dan memikirkan perkara di atas, dan kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, dan kita memiliki pengharapan dan kemuliaan itu selama kita menjalani dunia ini. Inilah jalan-jalan yang kita tempuh. Inilah proses-proses yang kita menangkan sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Petrus 1 itu. Apa itu? Yaitu di dalam Dia kita diberi kuasanya tentang kemuliaan yang ajaib. Di dalam Dia mengagungkan janji-janji yang berharga dan besar kepada kita. Di dalam Dia kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Tuhan, yaitu kodrat ilahi yang mampu untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Jadi ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, manusia baru kita itu yang bangkit itu, kita telah menerima kodrat ilahi. Kuasa keallahan itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu yang menuju kemana? Yaitu kita akan mempunyai satu pengetahuan di dalam kehidupan ini. Kita mengetahui, ada pengetahuan, ada hikmat bagi kita untuk bagaimana kita mengetahui segala kebajikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam pengetahuan itu, yaitu di dalam iman kita yang terjadi dalam kehidupan kita, ada kebajikan. Kebajikan artinya kemampuan untuk apa yang bisa kita lakukan, apa yang berkenan. Jadi kita mampu membedakan itu. Ini tidak berkenan kepada Tuhan dan ini tidak berkenan kepadanya. Jadi kebajikan yang seperti itu kita dapat membuahkan dan melakukan karena kuasa Allah, kodrat Allah telah ada dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Kristus. Kebajikan itu yang selanjutnya ketika kita menangkan, maka kita akan mampu menguasai diri kita. Artinya menguasai diri kita, kita tidak kalah lagi dengan kehidupan lama kita. Kita tidak lagi mau dibangkitkan atau diarahkan oleh kehidupan lama kita. Kita senantiasa mampu bertahan, kita mampu memenangkan kehidupan kita, yaitu dengan penguasaan diri. Dan ketika kita mampu menguasai diri, kita akan senantiasa bertekun di dalam kehidupan ini. Artinya bertekun perlu perjuangan, perlu ketekunan. Jadi tidak hanya sementara dan tidak mudah dipengaruhi apapun, tetapi dia tekun, berusaha terus. Sekalipun hambatan, sekalipun persoalan, sekalipun godaan dunia ini menggoda kita, atau dunia ini dengan segala tawarannya dan keinginannya, hawa nafsu dunia ini yang seringkali mempengaruhi kita, tetapi kita tetap tekun untuk memenangkan kehidupan kita.
Lalu sesudah kita tekun senantiasa di dalam kuasa Allah itu, maka diberilah kepada kita, yaitu hidup yang disebut dengan kesalehan. Saleh itu sama dengan hidup baik dan berkenan kepada Tuhan. Hidup saleh itu adalah hidup yang benar-benar selalu dipuji, selalu dikenang dengan kebaikan. Lalu ketika itu terjadi kehidupan yang baik, terbungkuslah kehidupanmu, hidup di dalam kasih. Kasih terhadap Allah, kasih terhadap sesama, kasih terhadap dunia ini, dan juga mengasihi dirimu sendiri. Jadi dia tahu mengasihi Allah, dia tahu mengasihi saudara-saudaranya, dia tahu mengasihi dunia ini, dan dia juga tahu mengasihi hidupnya yang telah bersama-sama dengan Kristus. Maka pada akhirnya dikatakan dalam proses itu, dia akan berlimpah-limpah dalam kehidupan dan berhasil di dalam kehidupan. Dan saat itu juga, dan dalam perjalanan kehidupan ini juga, dia akan senantiasa dengan kuasa Tuhan yang ada padanya, sampai nantinya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang berkemenangan itu, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menjadi tujuan hidup kita untuk bersama-sama berjumpa dengan Dia. Atau katakanlah, yang kita menjadi penghuni bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika kita dipanggil dari dunia ini dan dibawa ke dalam kerajaannya. Selama itu belum terjadi, maka kita percaya, kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan, kuasa Allah yang telah diberikan melalui apa yang diberikan di dalam kemenangan Tuhan Yesus, kita senantiasa melalui Roh-Nya selalu diperbaharui terus menerus, sehingga pada saatnya kita akan berkata di dalam kehidupan kita, sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam pengajarannya kepada Korintus. Saat kebangkitan itu diberitakan, dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Dikatakan di situ, hiduplah teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena apa yang kamu lakukan dan pekerjaanmu di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini, selama diberi waktu bagi kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini yang sudah bersama-sama dengan Kristus, yang hidup dalam kemenangan Kristus, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pergumulkan, dan apapun yang kita inginkan, kita yakin di dalam Kristus yang menang dan kuasa Kristus, kita selalu dimampukan, kita selalu dimenangkan, kita selalu diperbaharui, dan pada akhirnya kita akan diupah, kita akan diberi sukacita dan mahkota kehidupan, yaitu yang nantinya bersama-sama dengan Kristus, berkuasa atas kehidupan dan berkuasa atas dunia ini, dalam kehidupan yang damai sejahtera dari Tuhan. Biarlah dibangkitkan bersama Kristus yang menjadi kehidupan kita, dibangkitkan bersama Kristus yang menguasai segala kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala anugerah Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana melalui kebangkitan Kristus kami telah diyakinkan bahwa kuasa maut telah ditaklukkan, kuasa dosa telah diselesaikan, dan kami orang-orang yang percaya, yang telah hidup di dalam Kristus dan dibangkitkan bersama-sama Kristus, kami akan senantiasa dimenangkan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa diproses dan diberkati untuk menerima kuasa Kristus yang bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami,
Tuhan akan selalu memberikan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi dipengaruhi, dikuasai oleh kuasa perkara-perkara dunia, tetapi kehidupan kami, tujuan hidup kami, dan arah hidup kami adalah dipenuhi oleh perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, di mana Tuhan telah berkemenangan, dan kami akan berkemenangan dan menerima mahkota kehidupan. Mampukan kami Tuhan selama kami berjuang dan bekerja di tengah-tengah dunia ini, supaya kami jangan kalah oleh godaan-godaan dunia ini. Sekalipun mungkin betapa sulitnya perjalanan kehidupan kami untuk memenangkan kehidupan ini, kami percaya dengan memegang kuasa Kristus, kemenangan Kristus yang kami andalkan dalam kehidupan kami, segala kuasa-kuasa dunia seberat apapun akan kami menangkan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kemenangan itu bagi kami. Dan biarlah kami senantiasa bersuka cita penuh dengan damai sejahtera di dalam setiap aktivitas kami dan kegiatan-kegiatan kami, dan apapun yang kami lakukan Bapa di sorga di dalam kehidupan kami ini, semuanya itu kami lakukan dengan teladan dari Kristus. Kami melakukannya dengan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami melakukannya adalah dengan pengharapan bersama-sama dengan Kristus. Kami akan diberkati dengan apa yang boleh kami lakukan itu menjadi berkat-berkat bagi kehidupan kami. Kami boleh merasakan perkara surgawi itulah terjadi dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Dan kami juga akan dilengkapi nantinya bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan yang kekal yang telah disediakan bagi kami orang-orang yang percaya. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami duka karena kematian dari orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah kebangkitan Kristus juga yang memberi pengharapan bagi mereka bahwa kematian telah ditaklukkan. Bagi setiap orang yang percaya akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Dan itu juga pengharapan bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh saudara kami yang telah meninggal. Dan kami percaya Bapa, penyertaan Tuhan, kebangkitan Kristus juga memenangkan saudara kami yang berduka, yang mengalami pencobaan. Hiburkan mereka Tuhan dengan kemenangan Kristus, supaya mereka dalam menjalani kehidupan ini senantiasa berharap atas pertolongan-Mu dan atas kemuliaan-Mu Tuhan. Mereka juga bisa merasakan bahwa benar adanya orang-orang yang selalu dekat dengan Engkau, yang telah menerima kemenangan itu, akan bersuka cita di dalam kehidupannya, dan dia akan berdamai sejahtera di dalam segala aktivitasnya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami juga yang bergumul dengan penderitaan di dalam sakit penyakit. Biarlah mereka juga disembuhkan Tuhan dengan kuasa Kristus, karena kematian Kristus adalah bahagian dari penyembuhan kami dari segala yang membuat kami sakit. Dan kebangkitan Kristus adalah pertanda kami telah disembuhkan dari segala yang membuat kami menderita, dan kami akan menerima hidup baru, yaitu hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh sukacita di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang senantiasa menyertai kami untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami lakukanlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah itu diberkati juga, menjadi berkat-berkat kehidupan bagi kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan ini kami benar-benar percaya, kami benar-benar yakin kuasa Kristus ada dalam kehidupan kami, dan hari ini sampai selama-lamanya ke dalam kehidupan yang kekal kami akan bersama-sama dengan Kristus. Ampunkan kami Tuhan atas dosa kami, dan sempurnakanlah dan terimalah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, dan ketika kita bernyanyi, kita persembahkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan.
Yesus telah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dalam hidupku Dia besertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya. Karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Berakhir, maka berakhir deritaku, dan kematian telah ditaklukkan. Hidup abadi kan diberinya padaku. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar atau masa depanku di tangannya. Hidupku berarti sebab Dia hidup. Yesuslah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut
aku masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dalam hidupku Dia besertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Bila hidupku nanti berakhir, maka berakhir deritaku, dan kematian telah ditaklukkan, hidup abadi kan diberinya padaku. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Ku tak gentar, mengenal depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kubur dan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di dengannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu ngada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu, karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami dari semua para hamba Tuhan dan semua yang melayani di dalam ibadah minggu hari ini di dalam kebaktian jam 18 mengucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang merasa kunci kendaraannya tercecer, silakan diminta ke satpam gereja. Kami ulangi, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang merasa kunci kendaraan tercecer, supaya diminta ke satpam gereja. Terima kasih. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the Lord of future, and love is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river and I'll fight light. fight a war with man, and let us stay. Kiss me for
because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and love is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. He lives for the living things because He lives. And love is worth the living just because He lives. And love is worth the living thing just because He lives. Just because He lives. Because He lives.